Jumlah cuplikan berita utama. Si pertama, pemirsa, polisi berhasil menangkap pria bernama Yudo Andriawan yang viral di media sosial lantaran terlibat keributan dengan petugas stasiun Manggarai, Jakarta. Pemirsa, perselisihan dokter muda bernama Vladinia Puluhula dan Maya Sulifa di RSUD Dr. Peringa di Medan, Sumatera Utara berakhir damai. Peristiwa itu disebut karena kesalahpahaman. Pemirsa, kita ke Makassar, di mana masjid hingga pos polisi dirusak oleh sejumlah orang tidak dikenal di Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif penyerangan ini. Akibat 8 orang tewas dalam kecelakaan beruntun di Tol Semarang Solo. Kecelakaan beruntun melibatkan 8 kendaraan di Tol Semarang Solo, kilometer 487 plus 600 Boyolali, Jumat pagi. Diduga akibat remblong, sebuah truk trailer menabrak deretan truk yang tengah berhenti untuk sahur pada Jumat dini hari di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 8 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Pemirsa, evakuasi dalam kecelakaan maut di tol Semarang Solo, Jawa Tengah, tepatnya di kilometer 487 Boyolali, hingga malam ini masih terus dilakukan. Proses evakuasi diharapkan bisa segera selesai agar tidak terjadi kemacetan di ruas tol. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Galih Saputra langsung dari Boyolali, Jawa Tengah. Ya, yang mencekoki supir taksi online dengan kecubung akhirnya berhasil ditangkap. Dalam aksinya, para pelaku tergolong sadis karena membuang korban di tol Jagorawi, lalu tewas tertabrak kendaraan lain. Pemirsa, lalu apa alasan polisi belum juga menetapkan tersangka? Kita lanjutkan Top News, pemirsa. 8 hari jelang Lebaran, antrean panjang kendaraan pemudik terpantau mengular di Pelabuhan Merak. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh koresponden MGN Seprinal Putra langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Seprinal, selamat. Ke informasi lain, Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sumatera Barat hingga kini belum menetapkan tersangka kasus persekusi terhadap 2 wanita muda di kawasan Pantai Rahasia Putih Kambang, Kabupaten Pesisir Selatan. Setelah menjalani pembinaan di panti sosial, pelaku pelecehan seksual yang merekam korbannya di kamar mandi kolam renang Atlantis Ancol, Jakarta Utara dikembalikan ke Polres Jakarta Utara. Polisi masih menunggu hasil digital forensik di telepon genggam pelaku untuk menetapkan langkah hukum selanjutnya. Bagaimana kelanjutan proses hukum terhadap Yudo Andriawan? Kita lanjutkan Top News, pemirsa. Polisi berhasil menangkap pria bernama Yudo Andriawan yang viral di media sosial lantaran terlibat keributan dengan petugas stasiun Manggarai, Jakarta. Untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kepolisian terkait kasus pria yang mengamuk di sejumlah stasiun kereta dan tempat publik lainnya, sudah bergabung bersama kami dari luar studio Kasubdit Ranmor Direskrimum Polda Metro Jaya, Kompol Yuliansah. Dan pemirsa, kebiasaan pejabat meminta THR kepada perusahaan perusahaan masih saja terjadi. Terbaru ada BNN Kota Tasikmalaya yang meminta THR ke perusahaan otobus. Sebelumnya ada anggota Komisi 7 DPR meminta THR sarung ke Pertamina. Sampai kapan kebiasaan pejabat mengemis THR ke perusahaan bisa dihapus? Inilah Top Review. Informasi terhangat lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Top News. Pemirsa, pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri pada Jumat 21 April 2023. Korea Selatan dan Amerika Serikat mengadakan latihan udara bersama di atas Semenanjung Korea pada hari Jumat, kata Kementerian Pertahanan Seoul. Pesawat tempur F-35A dan F-16 Angkatan Udara Korea Selatan dan pembom B-52H Angkatan Udara AS berpartisipasi dalam latihan ini. Informasi ini menjadi penutup Top News pada malam hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Malik undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Selamat malam, pemirsa. Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 mengguncang perairan Tuban, Jawa Timur. Getarannya terasa hingga Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Kepolisian daerah Sumatera Utara meminta anggota DPRD Tanjung Balai, Mukmin Mulyadi, segera menyerahkan diri. Mukmin yang baru saja dilantik rupanya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO kasus narkoba sejak 2020. Sekian headline news saat ini, pemirsa. Tetaplah bersama kami Soccer Time.